Saya mencatat bahwa masa depan perkeretaapian kita ya, di Indonesia pada saat ini dengan segala macam kondisi yang memang sudah dipetakan oleh Mbak Eva dan juga kita semua, setidaknya saat ini ada 9 lah tantangan yang, eee, dialami oleh kereta api ya, dari catatan yang saya miliki. Yang pertama, bahwa kereta api kita sekarang ini memiliki keterbatasan di infrastruktur. Terutama untuk yang di jalur ganda, lalu rencana untuk elektrifikasi, kemudian juga konektivitas itu belum merata. Jadi memang ada keterbatasan infrastruktur pada saat sekarang ini. Dan nanti kita bisa kembangkan diskusi lebih lanjut soal ini. Tetapi clue yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah adanya masalah di ketergantungan APBN. Ya, APBN. Karena kita tahu kan, eee, untuk pengembangan jalur rel kereta api itu dilakukan dan harus dilakukan oleh Dirjen Kereta Api, sesuai dengan amanat undang-undang tentang perkeretaapian tentunya. Dan ini akhirnya menjadi tantangan kan, menjadi kendala karena, pengembangan kereta api itu sangat bergantung pada pembukaan jalur kereta apinya, relnya. Nah, kalau misalnya jaringan rel kereta api itu tidak terhubung satu sama lain, tidak berkembang, ya itu pasti menjadi masalah. Kemudian yang ketiga ada isu soal integrasi antar moda yang masih sangat lemah. Kalau sekarang kan kereta api, dia punya stasiun, ya sudah selesai begitu saja. Padahal harusnya ada kereta api, ada stasiun, maka dia harus juga di situ ada terminal. Itu juga adalah bandara, itu juga adalah pelabuhan. Harusnya begitu kan? Sehingga ada integrasi antar moda. Dan ini yang masih sangat-sangat lemah di tempat kita. Bukan hanya di DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia fenomenanya semacam itu. Kemudian yang keempat, ada masalah di teknologi kereta api yang juga masih relatif tertinggal. Ada masalah signalnya, digitalisasinya, elektrifikasinya juga masih sangat rendah. Jadi kita punya tantangan yang cukup, mendalam di isu teknologi kereta api. Walaupun sekarang kita sudah ada WUS, tapi kan WUS adalah entitas tersendiri. Tapi untuk yang di bawah pengelolaan PT Kereta Api langsung, itu kan masih menggunakan teknologi yang, ya yang bukan terbaru lah ya, masih agak lawas dan belum mengadopsi teknologi baru. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa itu? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, tingkat okupasi itu belum stabil di luar Jawa. Sekarang di Jawa sudah banyak, sudah lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, begitu ya. Tetapi seperti kita tahu bahwa PT Kereta Api itu kan harusnya melayani seluruh kegiatan, transportasi yang membutuhkan jaringan kereta api dan kita tahu bahwa di Jawa sendiri masih ada problem untuk melayani, pergerakan orang. Kemudian jangankan itu, di DKI Jakarta sendiri, Jabodetabek juga masih ada kendala, masih ada banyak tantangan. Kemudian berikutnya adalah penguasaan lahan yang masih sangat sulit dan juga adanya konflik sosial, ini juga memang tidak mudah. Lahan-lahan yang dimiliki oleh PT Kereta Api itu memang harus diperjelas ya. Mungkin sekarang sudah diperjelas dan sudah diberikan hak pengelolaannya kepada PT Kereta Api yang tadinya dikelola oleh masyarakat. Tetapi mungkin ini juga masih menjadi, hal yang harus diperhatikan, karena sejalan dengan rencana untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan dan aset yang dimiliki oleh PT Kereta Api, itu juga memang menjadi sebuah tantangan. Nah, kemudian 3 hal berikutnya, yang nomor 7 adalah soal isu lingkungan. Nah, ini kita tahu bahwa masalah isu lingkungan ini kan menjadi perhatian berbagai pihak dan ini masih membutuhkan per-ranking-an. Jadi, PT Kereta Api lakukan saja, penilaian berdasarkan standar internasional, melibatkan lembaga-lembaga internasional atau lembaga-lembaga independen untuk mengetahui masalah isu lingkungannya. Dan saya kira dari sisi emisi, energi, limbahnya ya, itu masih membutuhkan, perbaikan di penanganannya. Kedelapan, ada isu soal manajemen dan tata kelola yang masih terpusat. Walaupun sudah ada vice president atau mungkin sudah ada vice manager atau apapun namanya, tetapi, pengelolaan keuangan anggarannya kan masih terpusat. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dipertimbangkan. Artinya,
pengembangan jadi nanti PT Kereta Api sebagai holding, tetapi ada juga PT Kereta Api Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, begitu. Sehingga mereka punya kebebasan untuk memanfaatkan pembiayaan yang ada, walaupun nanti ini berkaitan dengan keberadaan Danantara ya. Nah, yang terakhir adalah masalah SDM yang masih relatif terbatas, kemudian juga teknologinya juga SDM yang terbatas untuk merespon teknologi modern pada saat sekarang ini. Nah, ini yang kelihatannya nanti perlu dibenahi dengan serius oleh pihak PT Kereta Api. Mungkin saya menceritakan poin-poinnya, nanti silakan nanti Mbak Eva untuk melakukan pengembangannya ya. Tapi prinsipnya saya di sini mencatat ada 9 variabel yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah masa depan PT Kereta Api kita itu baik atau tidak. Jadi yang saya sebutkan tadi, cek oleh PT Kereta Api, di positioning-nya ada di mana, tantangannya bagaimana, dan harusnya bagaimana. Sehingga apa yang mau dicapai dari masing-masing variabel itu menjadi sangat jelas, dan dari situlah nanti akan terlihat tantangan demi tantangan yang harus diselesaikan oleh pihak PT Kereta Api. Nanti timeline-nya bisa dibuat, pembiayaannya juga dibuat, organisasinya juga harus seperti apa untuk menjawab kebutuhan masa depan kita. Dan sebenarnya bukan kebutuhan masa depan ya, kebutuhan sekarang sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan masa depan itu ditarik menjadi 20 tahun, sebenarnya bukan begitu, tapi yang 20 tahun yang akan datang harusnya terrealisasi sekarang, sehingga kemudian kita bisa leapfrog untuk untuk memperbaiki sistem perkeretapian di tempat kita. Sekarang memang ada upaya untuk merevisi Undang-Undang Transportasi Sektoral ya, Undang-Undang Perkeretaapian, di mana kalau yang sebelumnya di dalam undang-undangnya sekarang masih berlaku ya, untuk stasiun itu bisa berbagai pihak untuk ngebangunnya. Untuk penyediaan loko, begitu juga badan usaha yang bisa bergerak di transportasi kereta apinya. Tetapi untuk jalur rel kereta apinya itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Ini yang di undang-undang lama. Kemarin juga kan kita sempat diskusikan apakah PT Kereta Api bersama mitra-mitra yang lain sebenarnya punya nggak kemampuan untuk membangunnya. Jawabannya kan ada, tetapi di dalam regulasi kan tidak membuka ruang itu. Nah, nampaknya perlu ada revisi pada undang-undang kita yang baru ini, yang akan baru ini nanti, di mana semua pihak bisa untuk membangunnya, tidak harus Dirjen Kereta Api. Dirjen Kereta Api itu sebagai regulator, kemudian sebagai evaluator ya atas jaringan rel kereta api yang ada. Itu boleh. Tetapi kalau harus dia yang ngebangunnya, tentu ini sudah tidak lagi relevan. Apalagi sekarang sudah ada Danantara, kemudian BUMN kita juga sudah menjadi, kementeriannya sudah menjadi badan ya. Sehingga seluruh BUMN kita menjadi harus lebih aktif lagi, agresif lagi sebagai sebuah entitas bisnis. Dan ini bukan hanya soal mengatur sisi keuangannya saja, tetapi juga soal investasinya, mengukur peluang, mengukur ruang, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya nanti bisa membangun sistem perkeretaapian yang jauh lebih baik. Dan sekarang ini memang PT Kereta Api kita tidak bisa mengeluh. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain, mereka sudah punya jalur kereta api yang sangat panjang untuk yang model tradisional, dan yang modernnya pun mereka sudah punya puluhan ribu kilometer. Jadi artinya PT Kereta Api kita punya tantangan yang cukup besar, dan apa yang kita miliki sekarang ini bukan apa-apa. Belum menjadi sesuatu yang perlu kita apresiasi di dalam internal ya. Tetapi kalau untuk eksternalitas tentu kita harus apresiasi. Tetapi di dalam tubuh kereta api sendiri itu tidak boleh berpuas diri dengan apa yang ada. Services kita masih belum begitu maksimum. Jaringan rel kereta apinya juga masih belum sepanjang apa yang dimiliki oleh negara lain. Jangan lupa kita adalah negara 4 besar ya. Tetapi panjang rel kereta api di Cina lebih panjang daripada yang kita miliki. Ya dimiliki oleh Amerika, dimiliki oleh India. Tetapi kita yang punya penduduk nomor 4 besar atau 3 besar itu ternyata belum punya jaringan kereta api yang sama panjangnya dengan mereka. Dan ini menandakan bahwa keberpihakan pada sistem perkeretaapian kita itu sangat bergantung dari upaya yang dimiliki oleh PT Kereta Api. Nah, karenanya
Silakan PT Kereta Api untuk membuat inisiatif-inisiatif, disampaikan kepada Badan BUMN, kepada Danantara, kepada DPR RI, supaya menjadi tahu bahwa harusnya jaringan rel kereta api yang dimiliki oleh Indonesia itu berapa puluh ribu. Jangan-jangan kita sebenarnya membutuhkan misalnya 50.000 kilometer. Sekarang existing-nya mungkin sekitar 6.000 kilometer misalnya. Kita butuh 50.000. Jadi artinya perlu ada upaya untuk mengembangkannya. Dan mengembangkan itu tidak bisa diandalkan uang pemerintah, tetapi uang korporasi. Baik itu yang dimiliki oleh Danantara, perbankan kita ya, termasuk juga BUMN-BUMN kita, maupun dari pihak swasta, mitra BUMN kita. Pun kalau misalnya pemerintah juga ingin membangunnya juga diperbolehkan karena ada instrumen di APBN. Tetapi kalau pembangunan rel kereta api itu hanya mengandalkan dan harus mengandalkan anggaran dalam APBN untuk membangun rel kereta apinya, saya kira untuk konteks sekarang ini sudah sangat tidak relevan. Saya kira salah kaprah kalau skema ini kemudian terus digunakan. Karena itu kita sangat berharap PT Kereta Api membuat inisiatif itu, kemudian disampaikan kepada berbagai pihak terkait. Kami juga yang di kantor staf presiden juga bisa ditembusi dan diberi penjelasan soal itu, sehingga nanti kita bisa mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder supaya perkembangan sektor perektaapian kita berkembang. Tidak mesti kepulauan dulu, nggak apa-apa, tetapi di semua kota ada kereta api kotanya. Dalam berbagai macam atau berbagai bentuk sistem perekonomiannya yang relevan. Saya kira itu yang perlu dilakukan oleh PT Kereta Api. Secara ekstrim bisa sih kita katakan seperti itu. Karena mereka kan sekarang ini ekosistem manajemen PT Kereta Api kita kan pertama bagaimana caranya apa yang pemerintah inginkan bisa diwujudkan sebaik-baiknya kan gitu kan. Kemudian yang kedua mereka bisa menyenangkan atau bukan menyenangkan, mereka bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh BUMN, yaitu revenue yang besar. Ketiga, kepuasan masyarakat pengguna existing. Jadi memang mazhab pengelolaan PT Kereta Api kita masih ke sana. Itulah kenapa kemarin di dalam tulisan yang saya buat ya untuk Kompas terkait dengan PT Kereta Api, mengharapkan mereka keluar dari positioning itu. Tetapi juga sangat bergantung, sekarang ini tergantung Danantara sih. Apakah Danantara melihat itu? Jadi di Danantara sendiri ada nggak sebenarnya bagian yang bicara soal bisnis plan untuk kedepannya? Bukan saja dari sisi keuangannya, tapi dari sisi infrastruktur, ekonomi, pembangunan kewilayahan, kira-kira gitu. Kan harusnya begitu kan? Nah, tapi kalau di Danantara belum ada, tentu kita masih menunggu. Tapi kalau kita di kantor staf presiden sebenarnya sangat berharap agar apa yang menjadi arahan dalam Astasita, program prioritas, dan kemudian PHTC itu bisa diwujudkan juga oleh PT Kereta Api melalui pengembangan bisnis yang nanti bisa mendorong pertumbuhan 8%, membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya, kemudian lain sebagainya. Jadi ini yang kita harapkan kan. Tapi kalau mazhab atau mindset dari pengembangan bisnis PT Kereta Api belum keluar dari mazhab yang selama ini ada, tentu dia akan sulit untuk bisa mencapai target yang seperti yang kita diskusikan.